Hai, ketemu lagi di channel Sejarah 1708. Seperti biasa kita akan belajar sejarah. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai sejarah kontemporer dunia. Tapi sebelum itu silahkan klik like dan subscribe channel ini ya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, hari ini kita akan belajar mengenai sejarah kontemporer dunia. Tapi pada video ini saya hanya akan membahas 3 peristiwa saja, yaitu runtuhnya Vietnam Selatan, apartheid di Afrika Selatan, dan runtuhnya USSR. Peristiwa sejarah kontemporer dunia yang pertama adalah runtuhnya Vietnam Selatan. Vietnam merupakan salah satu negara komunis yang memiliki sejarah panjang dalam memperjuangkan kemerdekaannya. Vietnam awalnya dikuasai oleh Kekaisaran Tiongkok dan tahun 1939 Masehi, Vietnam berhasil melepaskan diri dari kekuasaan Tiongkok. Akan tetapi, selanjutnya Vietnam dijajah oleh bangsa Prancis. Pada saat Perang Dunia Kedua, Jepang mampu merebut kekuasaan Prancis di Vietnam dan mengeksekusi banyak pejabat Prancis. Setelah Jepang dibom atom oleh Amerika, Vietnam memanfaatkan kondisi ini untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Tokoh yang berani memproklamasikan kemerdekaan Vietnam adalah Ho Chi Minh. Mendengar hal tersebut, Prancis kembali ingin menancapkan kekuasaannya di Vietnam. Akhirnya, Prancis mendirikan negara boneka yaitu Vietnam Selatan dan mengakui kepemimpinan Bao Dai. Dan hal ini membuat Ho Chi Minh sangat marah. Karena Ho Chi Minh sangat menginginkan Vietnam menjadi negara merdeka dan juga utuh. Akhirnya terjadilah perlawanan antara tentara Prancis dan tentara Viet Minh. Pada April 26 sampai 20 Juli 1954, Prancis, Inggris, Cina, Uni Soviet, Amerika, serta Viet Minh dan Bao Dai bertemu di Jenewa untuk mengadakan perundingan. Perundingan ini berisi kesepakatan dengan 6 bab dan 47 pasal. Ho Chi Minh bersikeras ingin menghancurkan Vietnam Selatan. Hal itu ia lakukan karena Vietnam Selatan dianggap sebagai penghalang persatuan Vietnam. Maka terjadilah Perang Indochina II. Vietnam Selatan dibantu oleh Amerika dan Prancis, sedangkan Vietnam Utara dibantu oleh Rusia dan Cina. Bisa dikatakan Perang Indochina II adalah bagian dari Perang Dingin antara Blok Timur dan juga Blok Barat. Pada tanggal 18 April 1975, pasukan pelopor komunis dalam serangannya berhasil mendekati Saigon dan banyak masyarakat Vietnam Selatan yang mengungsi. Pada tanggal 30 April 1975, Presiden baru Vietnam Selatan, Duong Van Minh, menyatakan menyerah tanpa syarat kepada Viet Cong. Akhirnya tanggal 2 Juli 1976, Vietnam berhasil membentuk sebuah negara Republik Sosialis Vietnam. Apartheid di Afrika Selatan. Istilah apartheid sebenarnya digunakan bangsa Belanda yang pada saat itu menjajah Afrika Selatan dengan tujuan memisahkan orang-orang Belanda dengan penduduk Afrika. Pada tahun 1652, bangsa Belanda yang menjajah Afrika Selatan ternyata terganggu dengan kedatangan bangsa Inggris. Pada akhirnya terjadilah Perang Boer dan dimenangkan oleh Inggris. Akhirnya Inggris membentuk negara Dominion atau negara khusus dengan ketatanegaraan Inggris. Namanya yaitu Union of South Africa. Pada masa pemerintahan Menteri Daniel Francois, ia melegalkan politik apartheid. Nah, suku Bantu yang merupakan suku asli Afrika Selatan sangat menderita dengan pemberlakuan politik ini. Karena penduduk kulit putih dapat menguasai dan mengatur segala permasalahan di negeri kulit hitam ini. Masyarakat kulit hitam berusaha memperjuangkan agar politik tersebut dapat dihapuskan, seperti unjuk rasa dan memperjuangkannya melalui forum-forum internasional seperti KAA,
GNB, dan Sidang Umum PBB. Wadah perjuangan untuk menghapuskan politik apartheid yaitu ANC atau African Nation Congress yang dipimpin oleh Nelson Mandela. Akhirnya perjuangan Nelson Mandela berhasil ketika Presiden F.W. de Klerk memegang pemerintahan di Afrika Selatan. De Klerk mengeluarkan kebijakan untuk menghapuskan semua ketentuan apartheid dan menghapuskan undang-undang yang memuat mengenai Land Act, Group Area Act, dan Population Registration Act. Peristiwa kontemporer yang terakhir yaitu runtuhnya USSR atau United of Soviet Socialist Republic. Nah, untuk latar belakang runtuhnya USSR ini, yang pertama itu ada faktor kurangnya nasionalisme. Uni Soviet merupakan negara yang sangat luas dan sudah pasti ragam budaya pula. Keragaman budaya ini justru menyebabkan negara-negara di Uni Soviet kurang memiliki rasa nasionalisme. Bahkan beberapa negara banyak yang melakukan gerakan sporadis menyerang pemerintahan Uni Soviet. Hal inilah yang menyebabkan goyahnya negara Uni Soviet. Faktor yang kedua yaitu adalah pemerintahan yang totaliter. Untuk menciptakan keteraturan di suatu negara, maka rakyat harus tunduk dengan kebijakan pemerintahan, sehingga masyarakat sulit untuk menyampaikan pendapatnya. Pada akhirnya timbullah konflik pada tubuh Uni Soviet. Faktor yang ketiga yaitu adalah kemiskinan. Paham sosialisme yang dianut Uni Soviet menyebabkan rakyat hidup dalam kemiskinan. Karena segala hal yang terkait dengan perekonomian harus melibatkan pemerintahan. Selain itu, kas negara Uni Soviet lebih banyak digunakan pada negara-negara lain pada saat terjadinya Perang Dingin ya. Jadi nih si Uni Soviet ini akan membantu negara-negara lain yang mengikuti paham atau ideologinya secara cuma-cuma, sehingga masyarakat Uni Soviet menderita kemiskinan. Faktor yang keempat yaitu adalah kebijakan Gorbachev. Situasi Uni Soviet yang kacau menyebabkan Presiden Uni Soviet Mikhail Gorbachev mengeluarkan kebijakan mereformasi sistem dari negaranya, yaitu disebut dengan politik glasnost dan perestroika. Akan tetapi, sistem politik ini justru menjadi sebab utama runtuhnya Uni Soviet. Faktor yang terakhir yaitu adalah bubarnya Pakta Warsawa. Akibat kebijakan Gorbachev yang menerapkan sistem politik glasnost dan perestroika, telah melemahkan Pakta Warsawa. Satu persatu rezim komunis di Eropa Timur akhirnya runtuh dan Pakta Warsawa dibubarkan tahun 1991. Adapun dampak runtuhnya USSR ini bagi dunia, yang pertama adalah berakhirnya Perang Dingin. Yang kedua, banyak negara pecahan Uni Soviet yang memerdekakan diri dan menjadi negara demokrasi. Yang ketiga, runtuhnya rezim komunis di Eropa Timur. Dan yang keempat, Amerika Serikat menjadi negara adidaya. Ya, itu tadi 3 peristiwa kontemporer dunia. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian dan jauh lebih memahami lagi mengenai materi sejarah dunia. Akhir kata, thank you for watching. See you next time.